Tahu-tahu, Travis terbangun di ruangan mirip rumah sakit dengan 3 alien yang mengelilingi dan mengamatinya. Ia sempat melompat dan melakukan perlawanan sebelum pada akhirnya wajahnya ditutup paksa dengan lapisan bening seperti plastik yang membuatnya sulit bernafas lalu kembali pingsan. Dari banyaknya kasus kontak manusia dengan makhluk luar angkasa, kali ini Noi pengen banget nih nyeritain ke kalian pengakuan Travis Walton yang pernah menjadi korban penculikan alien pada tahun 1975. Dimana kisah ini dulunya tuh begitu viral, bahkan sampai dibukukan, diberi penghargaan, dan diadaptasikan ceritanya dalam sebuah film. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya siapa sih Travis Walton, nih Noi kasih tahu ya. Jadi si Travis Walton ini merupakan seorang pria asal Arizona, Amerika yang lahir pada tahun 1953, dimana berarti pada saat kejadian dirinya masih berusia 22 tahun. Travis sendiri ikut bekerja sebagai penebang kayu bersama sahabat sekaligus calon kakak iparnya yang bernama Mike Rogers serta keempat rekan penebang kayu lainnya. Mereka ini termasuk kru yang cukup kompak karena selalu pulang dan pergi kerja bersama menggunakan satu mobil truk milik Mike untuk mereka berenam. Di mana di hari kejadian, yaitu tanggal 5 November tahun 1975, Travis dan kelima rekannya pergi memotong kayu di hutan nasional Apache Sitgrave dekat Snowflakes, Arizona. Semuanya masih dalam keadaan normal. Mereka bahkan bekerja seperti biasa dan bersiap pulang saat fajar tenggelam. Tapi justru di tengah perjalananlah mulai ada kejanggalan yang terjadi. Awalnya mereka melihat seberkas cahaya di tengah hutan yang setelah diamati nampak seperti bergerak meluas sampai dikira sebagai kebakaran hutan yang besar. Nah, karena dikira cukup jauh nih jaraknya, mereka memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan saja. Tapi apesnya, mereka malah nggak sengaja ngelewatin TKP, di mana di sana ada benda berbentuk piring melayang sekitar 34 meter tingginya dari tanah dan membuat dengungan bernada tinggi. Anehnya, emang dasar si Travis ini kepo ya. Dia ini bukannya kabur secepat kilat, malah keluar dari truk dan mendekati objek tersebut. Yang mana tentu membuat kru lainnya panik dan memanggil-manggil nama Travis supaya orang itu bisa balik ke dalam mobil. Tapi naasnya, sebelum semuanya bisa dilakukan, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari pesawat itu dan membuat Travis pingsan. Dimana kalau dari kacamata kru lain, si Travis ini dikira sudah meninggal. Sehingga mereka jadi tambah panik dan langsung kabur ketakutan lalu melaporkan kejadian itu ke kepolisian setempat. Dan ketika mereka kembali bersama polisi ke TKP, ternyata jasad Travis sudah menghilang tanpa jejak. Karena ceritanya yang terlalu unik, tentu polisi nggak bisa langsung percaya nih sama mereka. Baik polisi maupun masyarakat setempat kuat menduga kalau para kru lah yang membunuh Travis dan menyembunyikan jasadnya di hutan. Tapi karena pihak kru juga kekeh bilang mereka nggak ngebunuh Travis, akhirnya ratusan sukarelawan dan anjing pelacak dilepas dalam grup besar penyisiran area hutan. Disinilah Travis benar-benar menghilang tanpa jejak sampai akhirnya ditemukan 5 hari kemudian di Heber, Arizona yang jaraknya 48 km ke barat daya dari tempatnya diculik. Nah, kalau kita mau tahu nih POV si Travis pada saat kejadian, dia itu ngeklaim terbangun dalam suatu ruangan yang ia kira adalah rumah sakit dengan kondisi sekujur tubuh yang kesakitan. Pikirnya sehabis terluka di hutan tadi, krunya langsung membawa ia ke rumah sakit. Tapi setelah bisa mengumpulkan kesadarannya, si Travis baru nyadar kalau ternyata dia ini lagi dikelilingi dan diamati oleh 3 makhluk pendek berkepala botak yang ia yakini lebih mirip seperti alien daripada dokter manusia. Nah, kata si Travis nih ya, dia ini kan lagi nahan sakit banget tuh sekujur badannya. Mana sesak nafas pula, malah ditambah kaget bukan main ketemu sama alien. Alhasil dia pun bergerak impulsif, mencoba melompat dari berangkar dan melakukan perlawanan untuk kabur. Melihat itu, makhluk berhelm segera datang mendekat dan membawa Travis pindah ke ruangan lain.
di mana Travis juga mengklaim di sana Travis dipaksa ditutup wajahnya menggunakan lapisan bening seperti plastik yang menyebabkannya semakin sulit bernafas hingga tak sadarkan diri. Dari situ ia benar-benar gak bisa nginget apa-apa lagi sampai dia mendapati dirinya udah dalam posisi berjalan di sepanjang jalan raya. Yang ia paling ingat saat itu adalah kondisi sekitar yang sangat sepi, baju yang ia kenakan terbalik, dan sebuah pesawat alien yang terbang menjauh dari tempatnya berada. Beruntung pada saat itu Travis dapat menemukan telepon umum yang kemudian ia gunakan untuk menghubungi rumahnya. Travis kemudian ditemukan dan bisa kembali pulang dengan selamat meski sempat mengalami trauma yang hebat. Nah, meski ada banyak orang yang percaya dengan cerita Travis, tapi ada juga yang skeptis karena cerita luar biasa ini jatuhnya tuh hanya didukung oleh bukti subjektif, di mana mereka membangun asumsi kalau seandainya si Travis nggak benar-benar diculik alien, mungkin saja yang sebenarnya terjadi adalah Travis kalah berkelahi dan ditinggalkan di jalan besar oleh krunya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Travis dan kru bernama Alan Delis diketahui sempat berkelahi sebelumnya. Alan juga memiliki track record kriminal dan dicap kurang baik oleh warga setempat, serta hasil tes deteksi kebohongan Alan yang bermasalah dan sulit dibaca. Tapi pertanyaannya ya, kenapa si Travis ini nggak minta bantuan orang yang lewat aja selama 5 hari itu, ya kan? Nah, lalu beralih ke teori konspirasi kedua nih. Para skeptis menduga kalau Travis dan kru itu berkomplot memanipulasi cerita untuk eksploitasi media dan menghasilkan uang. Alasannya karena pada hari-hari setelah klaim UFO dan dinyatakan lulus tes poligraf, Travis dan kru ini menerima hadiah sebesar $5.000 dari The National Enquirer, sebuah perusahaan koran tabloid untuk kasus UFO terbaik tahun ini. Travis juga merupakan sosok yang cerdas dan pandai bicara. Lalu anehnya, sang ibu masih bisa bersikap santai sewaktu polisi datang membawa kabar hilangnya Travis. Dan Travis pun akhirnya dapat ditemukan karena dirinya berhasil menelpon sang kakak saat ia mengaku sudah dikembalikan ke bumi oleh alien. Ditambah lagi, si Travis juga sempat beberapa kali gagal dalam tes deteksi kebohongan. Ya, meski semua yang terlibat sudah dinyatakan lulus dan jujur, tapi minusnya, grafik poligraf ini katanya bisa dimanipulasi dengan cara mengatur nafas. Mesin ini juga hanya bisa mengukur reaksi tubuh melalui tanya jawab yes or no question. Lalu hasilnya pun hanya bisa berupa grafik yang harus ditafsirkan secara subjektif oleh operator. Nah, kalau gitu, menurut kalian cerita Travis ini asli atau bohongan? Komen-komen di bawah ya.